Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وعن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. أيها الشباب، أيها المشتركون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وفصح ألسنتنا وحسن فروجنا وآتنا الحكمة والحكم رحمة للعالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين آتيتهم مالا وعلما وهم يتقون فيه ربهم ويصلون فيه رحمهم ويعلمون لله فيه حقا. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Pemuda Bintang, Bapak Ibu peserta kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dengan rahmat Allah dipertemukan kembali dalam agenda kajian kita. Tapi kita masih ada dalam bahasan kitab Qiyamul Lail, fadluhu wa adabuhu wal asbabul mu'inatu alaihi fi dhaw'il kitabi was sunnah. Qiyamul Lail, keutamaan, adab-adab dan sebab-sebab yang bisa membantu meringankan untuk pelaksanaan Qiyamul Lail itu berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pada kali ini kita ada pada pertemuan yang keempat. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dua hal. Satu, terkait dengan waktu yang paling utama untuk Qiyamul Lail. Waktu yang paling utama untuk Qiyamul Lail. Ini bagian pertama yang akan kita bahas pada pertemuan ini, dan bagian kedua adalah terkait dengan jumlah rakaat Qiyamul Lail. Saya berharap semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan dua poin ini. Yang pertama terkait dengan waktu yang paling utama untuk Qiyamul Lail. Ya, untuk Qiyamul Lail itu ada pada sepertiga akhir dari malam. Meskipun salat malam para sahabat Pemuda Bintang yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu peserta kajian, semoga senantiasa kita diistiqamahkan oleh Allah dalam agama ini. Aslinya salat malam ya, itu boleh dikerjakan baik di sepertiga yang pertama, di sepertiga yang kedua, dan di sepertiga yang akhir. Artinya pada waktu malam itu kita boleh mengerjakan Qiyamul Lail. Kita tahu bahwa malam dimulai dengan waktu maghrib dan diakhiri dengan salat subuh. Ya. Ketika subuh tiba, maka malam sudah berlalu. Ya.
itu dibagi 3 ya dalam agama kita, dan ini bagian dari ajaran tentang hitungan, tentang ukuran. Jadi malam itu dihitung, malam itu diukur. Ada sepertiga pertama, ada sepertiga kedua, dan ada sepertiga yang ketiga. Aslinya, salat malam itu boleh dikerjakan di bagian manapun daripada waktu malam. Baik di waktu sepertiga pertama, di sepertiga kedua, maupun di sepertiga yang ketiga. Katakanlah bahwa maghrib itu adalah jam 6 dan subuh itu jam 4, berarti kurang lebih ada 10 jam. Dibagi 3, maka masing-masing mendapatkan 3 jam, lebih sedikit. Kalau maghrib jam 6 ditambah dengan 3 jam, berarti jam 9, kurang lebih jam setengah 10. Itu berakhir sudah sepertiga malam yang pertama. Dan kemudian kalau setengah 10 ditambah dengan 3 jam, ya, kita ketemu jam 1, ya, kurang lebih jam 1 atau jam setengah 1 itu sudah berlalu, ya, sepertiga yang kedua. Dan berarti kita memasuki sepertiga yang ketiga, ya, mulai jam setengah 1 sampai adzan subuh. Ya, sampai adzan subuh itu sepertiga yang ketiga. Nah, secara umum disampaikan berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada, waktu yang paling utama, waktu yang paling afdal bagi qiyamul lail itu adalah ada pada sepertiga yang akhir. Meskipun tadi saya sampaikan bahwa boleh qiyamul lail itu dikerjakan di awal malam. Terkait dengan ini berdasarkan kepada hadis yang berikut. Dari Anas radhiyallahu anhu, ya, Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu, yuftiru minasyahri, ya, selalu berbuka, artinya tidak berpuasa dalam satu bulan. Itu beliau banyak berbuka. Hatta nadunna alla yasuma minhu. Saking seringnya Nabi berbuka dalam bulan itu, sampai kita menduga, kita mengira beliau kayaknya nggak puasa di bulan ini, nggak ada puasa. Itu saking, ya, tetap ada puasa Rasulullah SAW. Cuman tadi dikatakan bahwa dalam kondisi normal, di bulan-bulan biasa, beliau banyak tidak berpuasa, sampai dikatakan kayaknya beliau tidak berpuasa. Kayaknya, ya, tapi tetap ada puasa. Wa yasum, dan begitu pula di satu bulan yang lain beliau puasa lagi. Hatta nadunna, sampai kita menduga, sampai kita mengira kayaknya tidak ada bukannya bulan ini. Jadi satu bulan tertentu beliau lebih banyak, ya, tidak berpuasa, ada puasa tapi sedikit. Di bulan yang lain beliau memperbanyak puasa, sampai kita kira, kita duga tidak ada puasanya, tidak ada bukannya, ya, tidak ada bukannya. Ya, jadi ada bulan tertentu beliau banyak berpuasa, di bulan yang lain beliau banyak tidak berpuasa. Artinya tidak terus-menerus seperti itu. Kemudian, wakana la tasha'u antarahu minal laili musalliyan illa ra'aitahu. Begitu pula pada waktu malam, jika kamu, siapapun yang ada sezaman dengan Nabi, ingin melihat Nabi melakukan salat malam, maka itu tidak sulit. Ya. Karena kadang di awal, kadang di tengah, kadang, artinya siapapun yang ingin melihat Nabi Muhammad SAW mengerjakan salat malam, itu pasti akan melihat Rasulullah mengerjakannya. Ya, karena tidak selalu di bagian yang sulit untuk orang bangun. Wala naiman illa ra'aitahu. Begitu pula jika ada di antara kalian yang ingin menyaksikan Nabi tidur, juga tidak sulit.
Karena terkadang juga di awal ya, di bagian pertama ya dari sepertiga beliau tidurnya itu. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Dijelaskan hadis ini menunjukkan tentang kemudahan amalan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan seorang muslim leluasa untuk memilih meski afdalnya di sepertiga akhir. Artinya bahwa Nabi sendiri Muhammad SAW memberikan keleluasaan kepada dirinya, ya. Memberikan keleluasaan pada dirinya. Maka di sini pada seorang mukmin dia boleh ya, mengerjakan qiyamul lail termasuk sebelum dia tidur. Ya, sebelum dia tidur. Ya, jadi ini sebagian ya dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW, meskipun tetap ada penegasan waktu yang paling utama, waktu yang paling afdal adalah ada pada bagian akhir. Dan itu kalau secara fisik, ya, itu mungkin bagian waktu yang paling berat. Ya, ada situasi dingin, ada situasi sepi. Pada jam tersebut itu tidak mudah bagi seseorang untuk bisa bertahan terjaga ya pada jam tersebut. Ya, itu dikatakan sebagai waktu yang paling afdal. Jadi secara umum qiyamul lail boleh dikerjakan di awal malam, boleh di tengah malam, boleh di bagian akhir dari malam, boleh di sepertiga awal, boleh di sepertiga kedua, dan boleh di sepertiga yang ketiga. Hanya waktu yang paling afdal adalah di sepertiga akhir. Iya. Dari Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Aqrab ma yakunu rabb min al-'abdi fi jawfil lailil akhiri." Ya, ini dalilnya kenapa dikatakan bahwa sepertiga akhir yang ketiga itu lebih afdal. Itu merujuk kepada hadis berikut. Aqrab ma yakunu rabbu minal 'abdi fi jawfil lailil akhir. Ya, teman-teman sekalian, sahabat pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu peserta kajian, semoga senantiasa kita diistiqamahkan oleh Allah dalam agama ini. Pada hadis berikut lebih ya tegas, lebih jelas, lebih detail tentang keutamaan sepertiga yang ketiga dari malam ya untuk kita zikir, mengajak untuk kita salat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala." Allah, Rabb kita senantiasa turun setiap malam ke langit dunia, langit yang paling dekat dengan dunia, ya, dengan bumi kita. Ya, artinya level 1. Hina yabqa sulusul lail akhir. Yaitu pada saat persis waktu malam tersisa sepertiga yang akhir. Ya, tadi diperkirakan mulai jam 12:30. Fayaqul, ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit yang paling dekat dengan bumi kita ini, Allah berfirman, "Man yad'uni?" Siapapun mau berdoa kepadaku, terus-menerus berdoa kepadaku, apapun bentuk doanya, fa'astajiba lahu, maka saya pasti akan mengijabah, akan mengabulkan, akan menerima. Wa man yas'aluni, dan siapapun mau meminta kepadaku pada jam tersebut, jadi kurang lebih jam 12:30 sampai azan subuh, apapun permintaannya, apakah tentang urusan dunia, apakah tentang urusan akhirat, apakah tentang urusan harta benda, atau tentang urusan ilmu, apakah tentang keterampilan tertentu yang dia minta kepada Allah, apapun, tidak dibatasi, asal mau meminta kepada Allah pada jam tersebut 12:30 sampai azan subuh, fa'u'tiyah, pasti aku berikan apa yang dia minta. Ya. Dan sahabat-sahabat pemuda bintang, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini kita bisa melihat tentang
peluang kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa punya keterampilan, banyak keterampilan, asal mau meminta kepada Allah SWT. Setiap keterampilan, ya, setiap keunggulan yang baik, kita mau meminta, pasti akan diberi. Bahkan kalau kita butuh fasilitas-fasilitas duniawi untuk menolong agama Allah dan memberi manfaat ya kepada banyak orang, asal kita meminta pada jam tersebut saat Allah turun ke langit dunia, Allah menjamin fa'u'tiyah, pasti akan aku beri. Berikutnya, waman yastaghfiruni, dan siapapun mau meminta ampunan kepadaku, tak peduli dosanya berapa banyak. Ya, asal mau meminta ampunan kepadaku pada jam tersebut, fa'aghfiralahu, aku pasti akan mengampuni dia. Fala yazalu kadzalika hatta yabi'al fajru. Dan terus Allah menawarkan, yang berdoa diijabah, yang meminta diberi, dan yang memohon ampunan pasti diampuni, itu dari mulai 12:30 sampai adzan subuh. Ya, sebuah waktu yang sangat panjang, ya, satu ukuran waktu yang cukup panjang. Kalau seseorang mau benar-benar berpikir tentang kondisinya sekarang, dan tentang kondisi yang lebih baik yang diinginkan pada masa yang akan datang, dan kemudian menekuni tawaran yang sangat luar biasa ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Semoga teman-teman, pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu, kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita dimudahkan oleh Allah mengenal tentang rangkaian doa-doa dan ibadah yang terbaik apa. Dan kemudian kita rencanakan untuk bisa bangun pada waktu malam, pada sepertiga akhir, dan kita lakukan doa-doa tersebut, ibadah-ibadah tersebut. Begitu pula, hendaklah kita mengenali kondisi kita sekarang dan kebutuhan-kebutuhan untuk menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. Kita bisa menginventarisir apa yang mesti kita minta kepada Allah. Meminta kepada Allah ketika kita menghinakan diri, kita akan dimuliakan oleh Allah. Berbeda ketika kalau kita meminta kepada manusia, justru kita akan terhina. Nah, di sini tidak diberikan batasan. Apakah dunia yang kita minta, apakah akhirat yang kita minta, atau minta dua-duanya? Apakah kita minta harta atau kita minta ilmu, atau dua-duanya? Allah tidak membatasi apapun, berapapun, ya, seperti apapun kualitasnya, Allah berjanji pasti akan memberikan. Dan yang memohon ampunan, ya, kita butuh mengenali tentang dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita begitu banyak. Terlebih terhadap nikmat-nikmat Allah yang begitu besar, yang selama ini belum kita berikan ukuran yang pas untuk nikmat-nikmat Allah tersebut. Ya, dan itu dosa. Maka kita butuh banyak ampunan, memohon ampun kepada Allah, dan Allah akan mengampuninya. Berikutnya, kita melihat kepada riwayat lain dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili la sa'atan. Rasulullah SAW bersabda, sungguh di tengah malam itu ada satu saat, ada waktu tertentu, la yuwafiquha rajulun muslimun, di mana jika seorang muslim bisa bertemu dengan jam tersebut, saat tersebut, bertemunya dengan dia, yas'alullaha ta'ala khairan, dia gunakan untuk meminta kebaikan besar tertentu tak terbatas. Min amri dunia, baik urusan dunia, wal akhirah, maupun urusan akhirat. Illa a'tahu iya, kecuali bahwa apapun yang dia minta, baik urusan dunia maupun akhirat, Allah pasti akan memberikannya kepadanya. Wadzalika kulla lailatin, dan itu terjadi setiap malam. Ya. Hanya nanti ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Ada yang tahu dan diberikan kemudahan untuk mengamalkannya, dan ada orang yang tahu secara teori dan tidak diberikan kemudahan.
Maka kita haruslah memilih mereka yang diberitahu oleh Allah dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidayah itu sempurna. Kita diberi tahu tempatnya, ya, waktunya, dikatakan ada satu saat tertentu, ya, 1 jam tertentu. Kalau tadi sesuai dengan pembagian sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhir, itu berarti saat tersebut kurang lebih ada 3 jam, bahkan 3 jam setengah. Waktu yang sangat istimewa tersebut, apapun yang kita minta pasti akan diberikan oleh Allah Taala kepada yang memintanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'a'i asma. Ini terkait penegasan tentang sepertiga akhir dari malam atau tengah malam bagian akhir. Sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu beliau berkata, qila, ditanyakan kepada Rasul SAW, ayyud du'a'i asma. Kapankah doa itu lebih didengar oleh Allah? Artinya lebih diijabah oleh Allah Ta'ala. Cepat diijabah, cepat direspon oleh Allah. Qala jawful laylil akhiri. Yaitu tengah malam yang akhir. Wa dubura as-salawatil maktubat. Dan doa di belakang salat wajib. Jadi begitu selesai salam, itu saat yang doa paling diijabah oleh Allah, paling didengar oleh Allah. Jadi ada 2 waktu. Yang pertama adalah pada tengah malam yang terakhir, dan yang kedua adalah setiap selesai salat 5 waktu adalah waktu yang dimana doa lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan sebagai hadis hasan. Ya, berikutnya teman-teman sekalian untuk menegaskan, mengokohkan, ya, memperjelas tentang keutamaan sepertiga akhir. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As, beliau semoga Allah meridai beliau keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, ahabbus salati ilallahi salatu Dawud. Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud. Wa ahabbus siyami ilallah siyamu Dawud. Dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Kana yanamu nisfal laili. Nabi Daud itu tentang salat, beliau konsepnya, teorinya, resepnya adalah tidur setengah malam. Wa yaqumu sulusahu. Setelah itu beliau bangun dan munajat, doa salat kepada Allah sepertiga dari waktu malam. Wa yanamu sudusahu, dan tidur lagi di seperenamnya. Jadi separuh dipakai tidur, setelah itu bangun, ya, mengambil jatah sepertiganya, dan kemudian seperenamnya dipakai untuk tidur lagi, ya, sebelum subuh. Wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Terkait dengan puasa yang dikatakan yang paling dicintai oleh Allah adalah beliau puasa 1 hari dan berbuka 1 hari secara selang-seling. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang sama. Ya, di sini di paruh pertama beliau tidak salat, ya, memasuki paruh kedua yang akhir, nah beliau salat dan menggunakan waktu sepertiganya. Ya. Berikutnya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis dari Syu'bah dari Ash'ath. Sami'tu abi, kata Ash'ath, saya mendengar ayah saya qala, berkata, sami'tu Masruqan, saya mendengar dari sahabat Masruq. Qala, beliau berkata, sa'altu Aisyata,
saya telah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ayyul amali kana ahabba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wahai ibunda Ummul Mukminin Aisyah, amal apakah yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qalat ad-daimu, yaitu amal baik yang dikerjakan secara terus menerus, mudawamah, istimrar, tidak sesekali tetapi yang dikerjakan secara terus menerus, ya, mudawamah. Apapun bentuk amalnya, asal dia disyariatkan oleh Allah dan dikerjakan terus menerus, dia adalah amal yang paling disukai oleh Nabi. Qultu, mata kana yakum, terus Nabi itu qiyamul lailnya kapan? Qalat kana yakumu idza sami as-sarikh. Beliau itu akan bangun dan salat malam ketika mendengar ayam berkokok. Kita mendengar ayam berkokok. Ini yang tahu, yang punya ayam, bahwa ayam berkokok, bangun, beliau bangun apabila mendengar ayam berkokok. Subhanallah, ini bagian dari sebuah bala bantuan, ya, pertolongan dari Allah untuk manusia yang taat kepada Allah, dibantu oleh ayam yang dirawatnya di rumahnya. Ya, ayam berkokok itu membangunin seseorang untuk bangun, untuk munajat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, tadi untuk diijabah doanya, untuk diberikan permintaannya, dan untuk diampuni dosanya yang dia minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya terkait dengan bagian yang pertama, ini bagian yang terakhir, ya, hadis terakhir terkait dengan waktu yang paling utama untuk qiyamul lail, yaitu di sepertiga akhir. An Aisyah qalat, ya, hadis ini berasal dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqidhuhu Allahu azza wa jalla bil laili fama yaji'u as-saharu hatta yafrugha min hizbihi. Bahwa Nabi itu terbiasa dibangunkan oleh Allah. Ya, Nabi terbiasa dibangunkan oleh Allah. Dan ini sesuatu bisa diminta. Siapapun di antara kita bisa meminta kepada Allah sebelum tidur, minta dibangunkan jam berapa. Ya, mungkin pengalaman yang paling menarik di bulan Ramadan, ketika kita bisa merutinkan diri dan berharap bisa bangun di jam tertentu, insya Allah kita benar-benar dibangunkan oleh Allah pada jam tersebut. Ini sebuah fasilitas. Seperti tadi ada ayam yang berkokok, ya, dan itu sebagai pertolongan untuk membangunkan kita di waktu malam. Nah, di sini ada, tanpa ayam pun dimungkinkan kita bisa dibangunkan oleh Allah ketika kita memohonnya kepada Allah SWT. Ya, dikatakan Nabi dulu terbiasa dibangunkan oleh Allah, ya, yang maha izzah, mulia dan maha agung, bilaili, pada waktu malam. Fama yaji'us sahar, ketika kemudian beliau bangun malam dan datanglah waktu untuk sahur, mepet dekat subuh, hatta yafrugha min hizbihi, dan beliau telah merampungkan jatah bacanya pada malam itu. Artinya beliau menggabungkan baca Quran itu dengan salatnya, ya, membaca Qurannya bersamaan dengan salatnya. Jadi bukan dibaca di luar salat, tetapi jatah Quran. Katakanlah membaca 100, maka beliau sudah menyelesaikan 100 itu sebelum waktu sahur hadis, ya, sebelum waktu sahur hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, ini cukup tegas, ya, bahwa beliau sendiri ketika dibangunkan oleh Allah dan ketika salat, ya, qiyamul lail itu ada pada bagian akhir. Teman-teman, sahabat pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu peserta kajian, semoga kita senantiasa diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini, terutama dalam mengamalkan qiyamul lail.
Pada bagian kedua, bagian akhir dari kajian kita saat ini terkait dengan jumlah bilangan rakaat. Berapa bilangan rakaat yang mesti kita kerjakan pada waktu malam atau setiap malamnya? Atau dengan kata lain, adakah bilangan tertentu yang harus kita kondali, yang harus kita pegang, harus kemudian kita kerjakan terus-menerus setiap malam dengan jumlah seperti itu, kayak subuh selalu 2, kayak maghrib selalu 3. Adakah jumlah rakaat tertentu yang mesti kita kerjakan setiap malam? Jawabannya adalah tidak ada bilangan khusus. Contoh dari Nabi kita adalah berubah-ubah ya, dari malam yang satu ke malam yang lain. Ya, kalau jumlah rakaatnya. Tapi kalau jumlah waktu itu hampir final. Setengah malam, sepertiga malam, 2/3 malam. Tetapi terkait dengan jumlah rakaat, ini tidak rutin dengan satu bilangan tertentu. Ya, berdasarkan kepada hadis berikut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatul laili, salat malam itu masna masna. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus begitu. Idza khasyiya ahadukum subha, ketika seorang di antara kalian khawatir bahwa subuh akan segera tiba, shalla raka'atan wahidah, maka kemudian dia salat 1 rakaat. Tutiru lahu ma qad shalla, untuk mengganjilkan apa yang sudah dikerjakan dari salatnya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, semampu dia, berapa dia mampu. Nah, kemudian diakhiri dengan witir 1. Maka di sini tidak jelas tidak disebutkan tentang berapa bilangannya, tapi orang masing-masing merujuk kepada kemampuannya untuk melaksanakan salat malam. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang sama. Ya, berikutnya lebih afdal jika membatasi diri. Ya, walaupun tadi yang jelas tidak ada bilangan khusus yang mesti dipegang, kayak subuh 2 rakaat terus, maghrib 3 rakaat terus, ya, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Hanya lebih afdalnya, meskipun kita berubah-ubah, itu jika membatasi diri antara 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, dan 13 rakaat. Tertinggi yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW dari qiyamul lail adalah 13 rakaat. Sesuai amalan Nabi SAW berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang berikut. Karena Rasulullah SAW adalah baginda Rasulullah SAW yusalli fima baina an yafrugha min salatil isya'i wa hiya allati yada'u an-nasu al-atama ila al-fajri 11 raka'atan yusallimu baina kulli raka'ataini wa yutiru bi wahidah. Ini kesaksian dari Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi SAW itu beliau ketika selesai salat Isya yang sering disebut dengan salat atama, ya, antara Isya dengan salat subuh itu beliau salat 11 rakaat. Prakteknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan witir 1 rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini contoh yang 11 ya, contoh yang 11. Kemudian di hadis yang lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, masih dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan adalah baginda Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Hanya ini tentunya kesaksian beliau. Meskipun nanti kita akan mendapatkan dari riwayat beliau juga
Nabi melaksanakan 9. Dari riwayat beliau juga Nabi mengerjakan 13 ya. Artinya begitu. Apa namanya? Dan semua hadis yang sahih ditegaskan kesahihannya oleh para ahli hadis. Maka tadi kesimpulan yang diambil oleh para ulama adalah bahwa angka yang pernah dikerjakan oleh Nabi untuk qiyamul lail ada di angka 7, angka 9, angka 11 dan angka 13. Tetapi ini tidak harus seperti itu karena kita ketemu hadis dari beliau tentang salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Bisa saja orang sampai 30, bisa saja orang sampai 50, bisa saja orang sampai 100. Itu melaksanakan ya apa namanya masna tadi ya. 2 2 2. Baru kemudian khawatir subuh atau bahkan tidak kuat lagi maka diakhiri dengan 1 rakaat. Itu jelas sekali hadis tentang itu. Tapi tadi kalau kemudian kita ambil sunnah fi'liyah, tadi kali sunnah qauliyah ya ucapan Nabi sebagai sunnah maka tadi itu lebih kuat. Ya. Demikian teman-teman pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah SWT, 2 bahasan yang kita selesaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan waktu yang paling afdal dan terkait dengan bilangan rakaat. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami dan menerima ajaran ya Allah, syariat Allah dan kemudian contoh dari baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang qiyamul lail ya, terkait dengan waktu yang paling afdal meskipun tadi itu sepanjang malam dibolehkan untuk melaksanakan qiyamul lail di awalnya, di tengah maupun di akhir, tetapi nanti ditegaskan di sepertiga akhir itu waktu yang paling utama. Kemudian terkait dengan jumlah, maka tadi para ulama mentarjih mengokohkan tidak ada bilangan tertentu yang mesti kita jaga terus seperti itu, seperti subuh 2 terus atau maghrib 3 terus. Sebaliknya, contoh dari Nabi justru ada perubahan-perubahan. Ya, ini masuk akal karena kadang beliau mukim, kadang beliau safar, kadang beliau sehat, kadang beliau sakit, kadang beliau dalam kondisi bugar ya, dan kadang dalam kondisi lelah dan segala macamnya sangat berpengaruh. Sebagaimana ada saat di mana banyak persoalan butuh dikomunikasikan kepada Allah SWT, ya tentunya nanti akan berpengaruh tentang jumlah waktunya. Nah, semoga kita dimudahkan oleh Allah menerima ajaran ini, memahaminya, meyakininya, mengamalkannya, dan bahkan dimudahkan oleh Allah untuk mendakwahkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.